Ahai, karma berbalas karma. Mungkin itulah ungkapan yang menggambarkan dinamika politik Aceh saat ini. Konflik internal partai lokal terbesar di Aceh kembali memanas dan kini berbuntut panjang hingga ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Setelah sebelumnya diberhentikan secara paksa dari keanggotaan Partai Aceh oleh Molen, kini Cik Mat bersama dua rekannya melangkah ke jalur hukum. Dalam sepekan terakhir, mereka telah mendatangi gedung merah putih KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang menyeret nama Mu'alim dan Ketua DPR Azul Fali atau Abang Samalanga. Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi yang dilaporkan mencapai angka fantastis, yakni 16 miliar rupiah. Dana tersebut diduga disalahgunakan dalam program-program strategis yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat Aceh dengan membawa bukti otentik dan didampingi sejumlah tokoh Aceh. Cik Mat CS berharap laporan ini menjadi jalan bagi penegakan keadilan, sekaligus membuka tabir kebenaran yang selama ini ditutupi. Kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Kini publik Aceh nanti, akankah laporan ini menjadi titik balik bagi perpolitikan Aceh? Satu hal yang pasti, doa dan harapan rakyat mengiringi perjuangan ini. Turutlah Cik Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get tat meramah ke Negara Aceh Darussalam, kisruh politik Partai Aceh. Karma dibalas karma oleh Cik Mat. Cik Mat sekarang sudah seminggu lalu datang melenggang ke KPK bersama dua rekan untuk melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Muzakir Manaf. Imbas dari mungkin beliau merasa terzalimi, jadi membalas zalim itu dengan zalim ya. Cik Mat dipecat dari keanggotaan partainya di Partai Aceh dan anggota DPR-nya digantikan oleh Ibu Salma. Gebalah gebuka Muzakir Manaf dugaan korupsi sebesar penyuluhan salah 17 miliar yang harusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Aceh tapi disalahgunakan. Dan harapan kepada KPK di sana, kepada gedung merah putih di sana, semoga bisa memproses ini secara hukum dengan adil ya. Walaupun Cik Mat hanya seorang masyarakat kecil sekarang dan beliau melawan seorang petinggi besar, tapi kamu tetap dukung Ron Cik Mat. Yang Ron lakukan adalah benar. Ron dukung Ron 1000%. Terlepas dari apakah itu akan menang atau akan kalah, Ron kalau melakukan yang harus sepatutnya Ron lakukan. Jadi Ron dukung Ron 1000%. Cik Mat semoga Ron menang ya. Semoga Ron menang, amin. Kemudian catatan untuk Ibu Salma baca. Ibu Salma, maaf Bu Salma, sebelum kamu rinong Aceh khususnya emak-emak yang sudah bersuami malay dengan kelakuan Ron Pakon dan melakukan nepotisme begitu besar dan mempertontonkan ketidaksenonohan sebagai seorang istri. Suara Anda 3.000 dan suara Cik Mat itu saya kurang tahu 12 ribuan begitu kalau saya tidak salah, tidak tahu persis, tapi suara Ron jauh dari Cik Mat. Tetapi karena suami Anda adalah seorang petinggi besar di Negara Aceh Darussalam, beliau adalah seorang gubernur dan kemudian beliau adalah ketua Partai Aceh, bisa semena-mena ini membuka keluar sendiri ya lemah wiro Pak Gob. Yang Ron lakukan yang cukup malay kamu rinong Aceh lu rasa hanabinan ketika kita tidak mampu ya sudah berhenti, saya tidak mampu, ada orang lain yang lebih hebat untuk memajukan Negara karena adanya ambisius untuk jadi seorang pejabat tapi kita tidak mampu. Masyarakat memilih siapa pada saat kemarin pemilihan? Cik Mat kan terbukti dengan suaranya lebih banyak dari Anda dan tidak memilih Anda. Ini adalah suatu pengkhianatan kepercayaan suara rakyat yang Anda politisir sesuka hati. Jadi besok ketika ada pemilihan tinggal panggil aja tuh suami saya kalau dia seorang pejabat, suara saya cuma 500, orang lain 500.000 kalah atau 500.000. Kenapa? Karena yang Anda lakukan ini adalah contoh pilot project untuk daerah lain. Kalau daerah lain melihat ini, Negara Aceh Darussalam dengan nepotisme yang sebesar ini, ipelek gara-gara Ron pocut Po Salma, gara-gara Ron bak merayu-rayu cu abang benar leon jabatan. Aduh hai pocut Salma, teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.